Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Triwibowo Ilmu yang akan membagikan informasi seputar dunia pendidikan. Dan seperti di judul video ini, bahwa hari ini kita akan mengenal tentang bimbingan dan konseling. Kenapa sih kita perlu membahas tentang bimbingan dan konseling? Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalian yang sedang menonton video ini barangkali adalah siswa yang baru masuk ke SMP, di mana di SD belum pernah mengenal tentang bimbingan dan konseling. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa itu bimbingan dan konseling, serta manfaatnya apa sih dalam perjalanan pendidikan kalian di SMP ataupun di SMA. Bersama saya Triwibowo Probo Soekarno. Mungkin kalian pernah mengalami kondisi-kondisi seperti berikut ini. Yang pertama, dimarahi orang tua di rumah, dibebani pekerjaan oleh orang tua sehingga membuat stres. Atau kalian pernah mengalami bullying oleh teman kalian sendiri di sekolah, atau mungkin kalian menjadi pembulinya. Atau kalian juga pernah mengalami kesulitan konsentrasi belajar, bingung karena tidak bisa konsentrasi, tidak bisa memahami mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Atau kalian juga kebingungan menentukan cita-cita di masa yang akan datang. Nah, saat mengalami hal yang saya sebutkan tadi, apa sih yang biasa kalian lakukan? Mungkin sebagian besar dari kalian ketika menghadapi masalah akan diam dan pasrah. Ada juga yang memberontak sehingga marah ataupun tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh sekolah misalnya. Atau kalian justru menghindar jika ada masalah dengan temannya, kemudian kalian menghindar untuk bertemu. Atau kalian ingin bercerita masalah itu, tapi tidak tahu kepada siapa kalian harus bercerita. Jangan khawatir. Nah, datang ke ruang BK dan selesaikan masalah kalian di ruang BK. Nah, BK itu sebenarnya apa sih? Jadi perlu dipahami bahwa bimbingan dan konseling adalah sebuah layanan ya, yang tugasnya adalah melayani, yang berfungsi untuk memfasilitasi perkembangan siswa secara optimal agar tercapai kemandirian. Sehingga ketika kalian sekolah nih ya di SMP selama 3 tahun, pasti ada masalah-masalah yang mengganggu. Nah, bimbingan dan konseling tugasnya adalah bagaimana caranya kalian agar bisa berkembang secara optimal sehingga belajar menjadi lebih baik tanpa terbebani oleh masalah-masalah yang dihadapi. Nah, bimbingan dan konseling ini ada 2 kata. Ada kata bimbingan dan ada kata konseling. Bimbingan sendiri diartikan sebagai sebuah bantuan ya, membimbing yang diberikan kepada seorang atau sekelompok orang agar dapat melakukan penyesuaian diri secara positif dengan diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta dapat menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Kata yang kedua adalah counseling. Counseling ini apa? Jadi counseling ini adalah sebuah bantuan dengan metode wawancara ya, dengan teknik tertentu yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menghadapi masalah atau kesulitan yang menghambat perkembangan dirinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya bermasalah dengan teman sebaya di dalam kelas, bermasalah dengan orang tua, bermasalah dengan mata pelajaran yang dihadapi. Nah, masalah-masalah ini bisa dilakukan konseling di ruang BK. Nah, masalah-masalah apa sih yang bisa diselesaikan atau bisa dibagikan di bimbingan dan konseling? Yang pertama adalah masalah berkaitan dengan pribadi. Masalah pribadi ini masalah diri sendiri. Contohnya, mudah emosi ya. Ketika marah tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa mengontrol kemarahannya ya. Contoh lain misalnya masalah berkaitan dengan memahami diri sendiri, sifat diri, kepribadian, ataupun ingin mengembangkan potensi diri. Masalah yang kedua adalah masalah yang berkaitan dengan sosial. Sosial ini artinya hubungan dengan orang lain.
Contoh, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru seperti kalian yang sedang dihadapi sekarang, ya, masalah bullying, masalah dengan teman sebaya, dan lain sebagainya. Masalah yang ketiga adalah berkaitan dengan belajar. Contoh, sulit berkonsentrasi, kemudian ingin mencari tahu gaya belajarnya, ataupun ingin mengetahui tips bagaimana cara menghadapi ujian yang akan dihadapi. Dan permasalahan yang terakhir adalah berkaitan dengan karir. Contoh, kebingungan dalam memilih karir. Di masa yang akan datang saya ingin menjadi apa ya? Atau kalian bingung, sebenarnya setelah lulus SMP nanti saya akan melanjutkan ke sekolah mana ya? Atau masalah yang berkaitan dengan pengembangan diri. Nah, ada beberapa layanan di dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, layanan orientasi. Orientasi ini adalah layanan yang diberikan untuk mengenalkan. Contoh, orientasi tentang lingkungan sekolah, orientasi tentang guru-guru di sekolah, ya. Yang kedua adalah layanan informasi. Kalian membutuhkan informasi apa? Misalnya informasi tentang sekolah lanjutan, informasi tentang perlombaan, dan lain sebagainya. Layanan yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran. Ini nanti berkaitan dengan misalnya kalian di dalam kelas duduknya harus diatur, ya. Atau misalnya penempatan ekstrakurikuler, penempatan kelas, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah penguasaan konten. Ada konseling individu, jadi dilakukan hanya untuk satu orang saja. Ada juga konseling kelompok, yaitu konseling yang dilakukan dengan beberapa orang, jadi saling memberikan masukan, saling memberikan saran, saling memberikan komentar. Itu adalah konseling kelompok. Kemudian ada bimbingan kelompok, ada bimbingan klasikal. Jadi kalau bimbingan klasikal itu yang sudah terjadwal. Jadi ada yang dalam 1 minggu, ada layanan bimbingan klasikal selama 1 jam misalnya, ada yang 2 jam. Ada layanan mediasi, ya ini untuk memfasilitasi kalian jika bermasalah dengan orang lain. Misalnya kalian bermasalah dengan orang tua, nah BK bisa menjadi perantara menghubungkan kalian dengan orang tua agar memiliki komunikasi yang baik. Dan layanan terakhir adalah layanan konsultasi. Misalnya konsultasi ingin memilih sekolah lanjutan. Pak, saya setelah lulus SMP mau kemana Pak ya enaknya Pak ya? Pak, saya ke SMK atau ke SMA Pak ya? Nah ini bisa dikonsultasikan di dalam bimbingan dan konseling. Nah pertanyaan yang sering muncul adalah, saya ini pengen curhat ke BK, tapi gimana ya? Saya takut kalau curhat ke BK. Jangan takut, karena di dalam bimbingan dan konseling itu ada aturan-aturan bagaimana cara melayani siswa, melayani kalian. Tetapi selama ini banyak sekali kesalahpahaman dari orang-orang tentang bimbingan dan konseling. Apa saja kesalahpahamannya? Yang pertama, BK dianggap sebagai polisi sekolah di dalam sekolah, padahal BK bukanlah polisi sekolah, ya. Jadi BK tugasnya bukan untuk menghukum kalian, bukan untuk mencatat kesalahan kalian, mencatat dosa-dosa kalian, tidak. Tapi BK adalah bagaimana caranya agar kalian bisa terselesaikan masalahnya. Misalnya, kalian datang terlambat, sering terlambat masuk ke sekolah. Jadi tugasnya BK bukan menghukum, tidak akan. Tetapi BK akan membantu kalian bagaimana ya caranya agar kalian tidak terlambat lagi. Nah, kesalahpahaman yang kedua adalah sebenarnya BK itu bukanlah mata pelajaran. Jadi BK itu berbeda dengan mata pelajaran. Kalau mata pelajaran misalnya matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, mereka memiliki nilai angka, ya. Tetapi BK tidak, karena BK sebenarnya bukan mata pelajaran. Tetapi apa? Bahwa BK itu adalah sebuah layanan. Kesalahpahaman yang berikutnya adalah takut kalau misalnya BK nanti saya diberikan ceramah, diberikan nasihat dan lain sebagainya. Tidak. Sebenarnya BK di dalam prosesnya tidak selalu memberikan nasihat. Jadi jangan khawatir. Nah, kemudian BK tugasnya apa? Jika kalian memiliki masalah, BK akan mendengarkan. Guru BK akan mendengarkan dan mengarahkan kalian, membantu kalian agar kalian bisa membuat alternatif pemecahan masalah. Jadi masalahnya akan diselesaikan dengan cara seperti ini. Nanti diskusi dengan BK. Oh, kemungkinannya seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Dan yang terakhir adalah BK ingat tidak hanya untuk anak-anak bermasalah saja.
Nah, kadang ini ada yang takut, saya masuk ke ruang BK takut karena nanti dilihat temannya, oh ini anak bermasalah. Atau misalnya orang tua diundang ke ruang BK takut, oh berarti anak saya bermasalah. Tidak. Baik yang bermasalah ataupun tidak bermasalah, ini bisa memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ingat bahwa BK adalah sahabat siswa. Yang namanya sahabat, jadi BK siap mendengarkan setiap masalahmu, mendengarkan setiap keluhanmu, dan BK akan merangkul kalian agar kalian bisa benar-benar maksimal di dalam sekolah. Nah, jadi kenapa harus ragu untuk datang ke ruang BK dan memanfaatkan BK? Sehingga ayo datang ke ruang BK dan kalian bisa share pengalaman, share permasalahan agar kalian bisa benar-benar menjadi siswa yang bisa berkembang secara optimal. Demikian tentang materi pengenalan bimbingan dan konseling hari ini. Ingat, jangan lupa untuk membagikan video ini kepada temanmu yang mungkin membutuhkan, atau like, dan jangan lupa subscribe channel saya Triwibowo Ilmu agar teman kalian bisa memahami tentang bimbingan dan konseling. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.